أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya, yaitu surat An-Nazi'at. Setelah mempelajari di video yang pertama surat An-Naba, terus kemudian video kali ini yang kedua kita akan membahas surat An-Nazi'at. Pastikan teman-teman sekalian sudah membawa Al-Quran dan membuka di surat An-Nazi'at. Seperti video sebelumnya, untuk surat An-Nazi'at ini kita harus tahu jumlah ayatnya. Nah, surat An-Nazi'at sendiri itu berjumlah 46 ayat. Kita harus ingat bersama, An-Nazi'at jumlahnya 46 ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu arti dari surat An-Nazi'at ini. Kita bisa belajar dari Quran. Yang ketiga, kita harus mempunyai strategi dalam menghafalkan surat An-Nazi'at ini. Kita membuatnya dalam bentuk kalimat-kalimat yang menjadi patokan dalam menghafalkan surat An-Nazi'at ini. Dalam surat An-Nazi'at kita bisa bagi menjadi 5 bagian atau 5 strategi. Strategi pertama yaitu ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 sampai ayat 5 berarti 5 ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian yang kedua itu sampai 9 ayat. Pertama 5 ayat, terus kemudian kita menghafalkan 9 ayat. Terus kemudian yang ketiga itu kita hafalkan 10 ayat. Pertama 5 ayat, terus kemudian kita hafalkan 9 ayat setelahnya. Terus kemudian kita hafalkan 10 ayat setelahnya. Yang keempat, bagian keempat 10 lagi. Jadi 5, hafalkan 5 ayat dulu, terus kemudian meneruskan ke ayat berikutnya 9 ayat, terus kemudian meneruskan ke ayat berikutnya 10 ayat, dan meneruskan ke ayat berikutnya 10 ayat, dan bagian yang terakhir ini yang paling panjang sampai ayat 46 itu berjumlah 12 ayat. Jadi 5 ayat, terus hafalkan setelah 5 ayat ini 9 ayat, setelahnya kita hafalkan 10, setelahnya 10, setelahnya 12. Nah, di situ sudah mempunyai ciri masing-masing. Contoh 1 sampai 5 itu identik dengan yang panjang-panjang a. Contoh wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra. Itu 5. Terus kemudian ayat ke-6, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yauma idzin wajifah, dan seterusnya ilal akhir ayat. Nah, jadi itu kenapa kita kelompokkan 5, 9, 10, 10, 12 supaya kita dapat menentukan patokan-patokan kalimat. Keempat, dalam menghafalkan surat An-Nazi'at, sebelum menghafalkan
pastinya kita harus mentahsin dulu atau memperbaiki bacaan kita. Nah, dalam perbaikan bacaan ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang keempat ini khusus kita akan bahas tentang tempat-tempat mana saja, ayat mana saja di dalam surat An-Nazi'at yang terkadang salah kita membacanya. Tempat pertama yaitu di surat An-Nazi'at ayat 3 dan 4. Di sini harus diperhatikan ada perubahan antara huruf wa dan huruf fa, ya. Antara huruf wa dan fa. Misalnya wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Jadi yang awalnya itu wa, terus kemudian ayat keempatnya itu fa, ya, fas-sabiqati sabqa. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita baca terus wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa. Salah. Yang benar setelah ayat ketiga, ayat keempat itu berubah fa, fas-sabiqati sabqa. Ayat kelima fal mudabbirati amra, ya. Jadi dalam pembacaan huruf wawu, pengucapan huruf wawu dan huruf fa itu sangat jauh berbeda. Maka mari sama-sama kita latihan, terus kemudian kita biasakan untuk selalu membedakannya antara wawu dan fa. Itu yang pertama. Terus kemudian tempat kedua dalam surat An-Nazi'at ini di ayat 17. Kalau tadi ayat 3 dan 4, ya, diingat 3 dan 4 kita harus hati-hati. Sekarang ayat 17. Apa bacaannya? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Di mana? Idhab. Jadi banyak teman-teman yang biasa membaca dengan enteng saja tanpa memperdulikan benar atau salahnya, padahal itu kurang dibenarkan atau salah. Idhab, ya, itu yang benar. Nah, biasa teman-teman membaca idhab. Nah, ini biasa ada yang terbawa oleh logat daerah masing-masing atau kurang ketelitian, ya. Idhab. Nah, ini salah, ya, karena di sini id atau huruf zal itu tidak dipantulkan, bukan termasuk huruf qalqalah, ya. Jadi karena zal bukan termasuk huruf qalqalah, jangan sampai kita memantulkannya. Contoh idz, nah, itu kan pantul, ya, seharusnya ditahan. Idz, nah, seperti itu. Idhab, baru setelahnya hab, ba itu adalah huruf qalqalah, maka harus dipantulkan. Idhab, nah, bukan idhab, bukan, tapi yang benar idz ditahan, hab pantulkan. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Itu tempat yang kedua. Terus kemudian tempat yang ketiga dalam ayat 24, ya. Di dalam ayat 24 surat An-Nazi'at kadang juga ada beberapa yang tidak memperhatikan. Faqala ana rabbukumul a'la, ya. Di tulisan ana bisa kita lihat, bisa teman-teman lihat di situ tulisan ana panjang, ya. Ana seperti itu, ya. Ana, tapi ya, karena karena hukum, ya, hukum bacaan nanti bisa dibahas lebih lanjut, ya. Tanya ustadz atau tanya guru, ya. Bisa ditanya mengapa ana ini, ya, harus dibaca pendek sedangkan dia ada alifnya, seperti itu. Nah, di sini dalam surat An-Nazi'at ini supaya singkat kita memberitahu bahwa ana di sini dibaca pendek. Faqala ana rabb, seperti itu. Faqala ana rabb, bukan
faqala ana rabbukumul, salah. Yang benar faqala ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la. Tempat keempat dalam surat An-Nazi'at ini yang harus kita perhatikan yaitu di dalam surat An-Nazi'at ayat 25. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Kata akhirati, nakalal akhirati itu digaris bawahi, diingat bahwa di situ akhirati harokatnya kasroh, ya, supaya kita tidak bimbang, tidak ragu. Dalam surat An-Nazi'at ayat 25, nakalal akhirati itu harokatnya kasroh ti. Karena kalau kita tidak cermati baik-baik dalam juz 30 ini ada beberapa yang mirip, ya, beberapa yang mirip kata akhirah. Ya kan perbedaannya, ada yang akhiratu, ada yang akhirata, ada yang akhirati. Nah, akhirati tempatnya di surat An-Nazi'at ayat 25. Sedangkan yang akhiratu itu terletak di surat Ad-Duha ayat 4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu, akhiratu itu Ad-Duha ayat 4. Terus kemudian yang al-akhirata itu di surat Al-Lail ayat 13. Inna lana lal akhirata wal ula. Ya, jadi ada tu, ada ta. Yang kelima, kita harus memperhatikan di ayat 31. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kata ma'aha, ha itu masih biasa dibaca pendek, seharusnya panjang. Kalau kita membaca pendek salah. Contoh kalau membaca pendek, akhraja minha ma, akhraja minha ma, seperti itu. Hanya pendek, seharusnya panjang. Yang benar panjang, dipanjangkan satu alif atau satu ayunan atau dua harokat. Akhraja minha ma, hama, ya, kata hanya, huruf hanya dipanjangkan, jangan lupa. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Terus kemudian tempat keenam dalam surat An-Nazi'at ini, lihat di halaman surat ayat 39. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya, sama ayat 41. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang pertama jangan lupa, ya, jangan sampai keliru, jahim. Fa innal jahim. Ya, jahim itu neraka jahim. Terus kemudian di bawahnya selang satu ayat itu jannah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jangan sampai tertukar, jannah dulu terus kemudian jahim. Tapi perlu diingat 39 itu jahim, ayat 41 itu jannah. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan mendatangkan berkah yang banyak untuk kita semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Semoga kita semuanya diberi kesehatan dan diberi kemudahan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan juga kita berdoa semoga Allah selalu memudahkan kita dalam menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan kemudian mempraktekkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukran ala ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.